Maksudnya kalau Milad yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Kita manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang, abang aja ya. Boleh. Silakan. Karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. Kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Beristri lebih dari satu seperti itu. Sedangkan kita kan di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku Muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz karena sering kawin terus. Bullshit dah. Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya kalau Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Menurut ajaran Muhammad perlu izin lagi? Perlu izin? Iya. Oke, bingung kan, nggak bisa jawab kan? Ya. Salam kenal Bang. Salam Yus. kenal juga Kak Firna, Karlina. Saya mau tanya dulu nih, Kak Firna, Karlina ini muslimah? Alhamdulillah Islam. Muslimah. Tapi dari mana kami tahu? Kenapa? Kalau Kak Firna ini seorang muslimah. Apa Muslim? Coba mungkin bacakan satu surat dulu supaya yakin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya muslim. Oke, sah. Sah lah. Ya, gimana walaupun Kak Firna? Bapak saya ini mualaf. Bapak saya. Oh, bapak yang mualaf. Bapak. Oke. Tapi udah almarhum. Oke. Ya, gimana Gitu. Kak Firna Bapak saya kan apa? Cina Manado. Oh, Cina Manado. Oke. Bapak saya. Oke, Nikah apa yang sama ibu Palembang gitu. Palembang? Oke. Silakan, apa yang mau Kak Firna, Karina sampaikan? Silakan. Kenapa? Tema kita ini sebentar ini. Bang Edis temanya kok kayak Muhammad. begitu, kayak seakan-akan iniin Muhammad gitu loh. Ngapain? Nginiin, coba bahasanya yang terang dulu. Seakan-akan nginiin, maksudnya itu apa? Kok Bang Edis seakan-akan tuh ingin Muhammad gitu loh, Nabi Muhammad. Kayak menjatuhkan. Oh, menjatuhkan. Bisa nginiin itu apa nginiin itu? Enggak, maksudnya kayak menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Baik, Menjatuhkan begini Nabi Kak Muhammad. Firna. Begini ya. Iya. Ketika saya mengatakan sebuah fakta tentang agama Islam, apakah itu menjatuhkan? Ada sih sebagian emang di Islam itu yang yang saya nggak sependapat jujur tentang wanita yang poligami itu tuh yang seperti itu yang nggak setuju di dalam Islam. Berarti Anda membantah Muhammad kan? Ada sedikit sih ya. Nah, membantah Muhammad itu. Artinya statement saya karena kayak ngerugiin wanita aja gitu loh, medis, merugikan wanita. Oke, berarti Muhammad tidak adil terhadap wanita ya? Tidak adil. Lihat nih teman-teman, ini pengakuan nih, statement dari seorang muslimah. Sudah kita uji tadi bacaan Qur'annya. Nah, ini cetar membahana ini. Merugikan. Oke, kenapa Anda merasa, padahal Anda seorang muslim, kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Apa aja sebenarnya itu? kalau masalah yang kayak disahin boleh beristri lebih dari satu seperti itu. Sedangkan kita kan
di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku Muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz, karena sering kawin terus. Bullshit Saya dah. tahu. Oh iya betul, emang bener. Karena ngelihat sendiri gitu loh, maksudnya. Tapi itu kan ngikutin Muhammad, ngikutin kebiasaannya Muhammad. Nah itulah yang aku nggak suka dari Islam itu, masalah poligami. Nah, tapi begini Kak, kenapa kok tanggung sekali? Kenapa tidak sekalian menyingkirkan Muhammad dari dalam kehidupan, dari dalam pikiran Anda gitu loh? Karena yang saya tahu hanya sebagian itu aja yang menurut pandangan saya yang nggak bagusnya itu. Saya kan pernah bilang begini, mungkin Kak Firna pernah dengar. Jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mau mendalami agama Islam, maka semakin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah, ini saya melihat Anda sudah melawan Muhammad. Tadi kan Anda katakan Muhammad merugikan kaum wanita. Belum saya tunjukkan hadis-hadis yang lain. Bagaimana dikatakan wanita itu jadi kambing hitam. Sebuah kejatuhan. Ya, jadi dikatakan jatuhnya laki-laki itu adalah karena wanita. Runtuhnya sebuah itu gara-gara wanita. Wanita itu menjadi ya seperti itulah. Bahkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita katanya. Nah itu yang nggak setuju. Padahal kan perjuangan wanita itu kan ya dari zaman RA Kartini kan udah ketahuan seperti itu. Kok ini lagi gitu, kayak dijolimi banget sebagai seorang wanita. Gak sependapat aku kalau itu. Padahal barang siapa yang durhaka kepada Muhammad itu sama saja dengan durhaka kepada Allah loh. Gimana? Bagaimana mungkin Anda bisa durhaka kepada Muhammad tetapi di detik yang sama Anda masih Islam? Nah ini kan, ini berat ini. Artinya tidak mungkin Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda melawan Muhammad. Mustahil itu. Karena barang siapa yang durhaka kepada dia sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ya tapi itu dia kalau aku ngeliat sisi jeleknya dari yang itu ya tentang poligami itu sendiri. Sama jujur ya aku bukan bapak aku kan nikah itu kan karena ini kan beda agama itu kan nggak boleh kan kalau Islam. Jadi dia masuk Islam. Tapi yang aku sedihin itu dari akhir hayatnya dia kayak jadi nggak punya agama gitu loh. Sedihnya seperti itu karena dia walaupun masuk Islam juga nggak menjalankan. Sedihnya aku seperti itu. Maksudnya Islamnya, sholatnya, ngajinya. Enggak gitu. sholat. Gitu. Jadi sedih seperti itu. Jadi kalaupun seorang atau siapapun nih misalnya di sini yang mau masuk Islam atau masuk Kristen kalau bukan dari hati tapi hanya karena pasangan tuh lebih baik nggak usah gitu loh. Kasian nanti jadi kayak nggak punya agama karena ngalamin sendiri aku sampai sedih banget bapakku sendiri sedih banget itu. Kayak nggak. Oke. Tapi gitu. apa pesan Anda nih kepada kaum wanita-wanita yang mungkin banyak pemikiran sama pemikirannya dengan Anda, berontak di dalam hatinya tentang ajaran Muhammad ini? Apa ya? Ya kalau jangan mau aja lah di poligami itu nggak bakalan walaupun bilang seadil-adilnya gitu loh, tapi tetap nggak bakal bisa adil. Apalagi perempuan kan lebih sensitif perasaannya kan, gitu. Jadi diri sendiri aja gitu. Berarti ini Anda ingin ada gebrakan
Coba ya. Nggak adil Coba banget. kita kasih naik dulu Hamdan Sukron ini. Ini muslim, nampak-nampaknya dia merasa gimana ini ada seorang muslimah ini seperti ini. Coba silakan Hamdan. Hamdan Sukron. Ya, siap. Ya, silakan Bang Hamdan, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum Bang Hamdan. Waalaikumsalam. Ya, Bang Hamdan, ini Vina, dia seorang muslimah. Tetapi dia menentang ajaran Muhammad. Tentang poligami. Tentang poligami, dia menentang. Menurut dia itu nggak mungkin ada yang bisa adil. Karena itu ngerugin wanita banget itu. Merugikan. Oke, baik, izin Bang Edis. Silakan Hamdan. Memang terkait dengan ayat seseorang memiliki istri mencapai 4, itu kan jelas ayatnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum. Bahasa Indonesianya aja Bang, biar nggak makin ya, lama. nanti saya terjemahkan Bang Edis. Silakan. Ya, jadi maka nikahilah olehmu perempuan yang engkau sukai 2, 3, 4. Ya, itu pun ada syarat jika engkau mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, maka fawahida, cukup 1. Nah, adapun fenomena terjadi di tengah-tengah lapangan, itu juga saya kurang setuju terkait dengan ternyata ada dia tidak seorang setuju juga. Iya, terkait dengan ada seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu, dia menikah dengan istri yang 2, 3, sampai 4, tapi meninggalkan istri pertama, apalagi menzolimi istri pertama, kan begitu. Nah, kalau dia sanggup berlaku adil, itu top. Tidak sedikit kiai-kiai yang sanggup berlaku adil. Tidak sedikit ustadz-ustadz pun yang sanggup berlaku adil. Kalau kan begitu. Enggak. Silakan Kak Vina. Ya, gimana? Iya, aku nggak sendiri. Nggak seperti yang Pak Ustadz bilang kan. Kalau Ustadz banyak yang adil. Saya nggak sendiri di sini, banyak juga yang nggak adil, banyak yang cerai itu. Istrinya 3, yang 1 kayak masa nggak adil lah gitu loh. Nggak adil dalam soal apa? Kan nggak sesuai materi. Jadi kayak pilih kasih. Jadi bagaimana konsep pilih kasih itu menurut yang dipahami oleh Mbak Wi? Masalah pendidikan deh. Baik, tapi saya menengahi dulu ya gini. Sebegini Kak Firna, ini Hamdan ini, dia ini maksa. Di satu sisi dia bilang, oh harus adil, tapi maksa. Coba lihat nih, perhatikan. Emang jujur aku gak gitu suka. Oke, coba perhatikan ya. Perhatikan. Nggak suka nama itu sesuatu yang disyariatkan atau dibolehkan. Bu, catat kalimatnya Bu, hukumnya boleh. Please catat. Tambah lagi catatannya Bu, tidak boleh syariat ini ditolak dan ditentang. Ibu tolak berarti tolak syariat namanya Bu. Sama seperti kita tahu ada kewajiban sholat nggih. Meskipun ibu sholat, tapi ibu bilang, enggak, sholat itu enggak wajib. Enggak benar sholat. Itu sama saja ibu menentang syariat Bu. Masalah ibu enggak mau itu urusan lain. Contoh misalnya sholat duha. Suatu yang disyariatkan enggak sholat duha Bu. Iya, nolak enggak boleh. Tapi kalau ibu enggak lakukan sholat duha, dosa enggak? Enggak. Katakan ini kezoliman enggak boleh. Syariat tetap syariat Bu. Kita bahas sisi syariat ya. Bukan lagi bahas person Bu. Saya dekatkan dengan pemahaman kayak gini Bu. Tuh. Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya kalau Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Baik, gini Silakan. Bang Edis, ya saya ketika hendak nambah istri,
Itu untuk sekarang saya belum sanggup berlaku adil. Bukan masalah tidak sanggupnya, Belum. gini loh. Artinya kalau Anda ingin menambah istri yang lama boleh menolak tidak? Sebetulnya secara perspektif fikih itu harus izin dulu. Izin dulu. Izin dulu kepada istri. Kalau seumpamanya istri Tapi menolak, banyak kemudian yang ada elat, sembunyi loh, banyak yang sembunyi. lah iya disebut nikah siri itu. Nah itu dia kan berarti kan sembunyi-sembunyi katanya. Nah cuman harus sembunyi-sembunyi izin istri itu, dulu, begini gitu loh. Mbak Pirna, sembunyi-sembunyi itu, Iya. kalau andai kata dia khawatir terjadinya perzinahan, kemudian hawa nafsu sudah tidak bisa ditahan lagi, ya tidak jadi masalah dia menikah Baik. siri. Kita Kan dengarkan begitu. dari Ustadz kita ya, kita dengarkan. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah, Asal ada izin kan berarti. kalau Itu menurut bukan hukum Islam negara. nggak perlu izin-izin. Berarti ngerugiin banget tuh dalam hukum Islam. Izin dulu itu kan afdolun. Ada namanya elat di dalam perspektif fikih itu begitu, Bang Edis. Coba ya dengarkan lagi. Makanya kalau saya putarkan dengarkan. Maka jangan ibu cemas, bapak tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju kecuali nikah siri. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Yang ngerugiin wanita. Bentar, banget. saya putarkan yang lebih ini ya. Kalau menurut Abdul Somad tidak ada ceritanya harus izin-izin. Perhatikan. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Berarti izin dulu kan di situ. Semua laki-laki ini tidak akan bisa Aduh sebentar, mana sih yang videonya ya? Ini Abdul Berarti Somad izin dulu itu. Nggak ada, Di situ tidak perlu izin. narasinya tanda tangan di atas materai. Gimana? Perhatikan ya. Saya putarkan video Abdul Somad yang mengatakan tidak perlu izin-izin kalau mau nikah lagi. Bagaimana? Tadi itu Bentar kan ya. tanda tangan di atas materai. Gimana sih? Wah, mereka ini selalu saja mengingkari ya teman-teman ya. Di mana mengingkari tadi Ustadz Abdul Somad begitu kok mengatakan. Perhatikan, oke perhatikan nih coba ya, coba nih. kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Coba dengarkan nih ya. Ibu, bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Coba kita kasih itu part 1 ya. Coba kita kasih part 2-nya. Bani. Baik. Pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih. Saya ceramah ke Medan. Datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah. Ingin betul lah dia punya suami Ustaz Somad. Kita bersedia nikah siri. Jangan direkam ya. Lalu menikahlah saya. Nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan. Ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu.
sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Baik. Terus nih, yang terakhir nih. Kan dulu surat itu, bukan langsung aja. Pak Kuat tak bisa tanya. Betulkah ini surat ibu? Betul. Tapi coba nanti nonton sendiri. Artinya menikah lagi itu nggak perlu izin istri pertama. Bang Edis, mohon maaf Bang Edis ya. Tadi yang video pertama itu cukup memperjelas terkait dengan penandatanganan di atas materai. Adapun perspektif fikih yang tadi tidak dijelaskan secara eksplisit atau terperinci terkait elat di situ. Tidak ada dijelaskan itu, mau izin atau tidaknya. Iya, artinya tidak perlu izin istri pertama kalau mau nikah lagi kan? Perlu nggak? Yang lebih utama, Nggak bisa dijawab kan? yang lebih utama izin dulu. Karena begini, Tidak, menurut Bang hukum, menurut ajaran Muhammad perlu izin lagi? Perlu izin? Iya, bingung kan? Nggak bisa jawab kan? ya jangan begitulah framingnya Bang Edis. Lu kok Mau diskusi framing? nggak? Lah iya, Menurut- saya belum menjawab, kok udah bingung ngomongnya. Menurut Al-Quran, Ya, setiap laki-laki muslim bebas nggak mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? bebas. Bebas. Lalu kenapa terus Anda apa? katakan izin? Lah, dalam perspektif fikih yang lebih utama, afdolun namanya izin dulu. Adapun kalau izin sudah tidak sanggup, sanggup dia, kemudian dia khawatir timbulnya perzinahan, boleh dikasih ri. Cuman elatnya khawatir timbulnya perzinahan. Coba silakan, tadi Firna mau bicara. Ya silakan. Kayaknya dia delay ini teman-teman. Ya. Kayaknya saya harus pakai masker ini, Bang Edis. Oke, Kak Firna saya turunkan dulu ya. Nampaknya Anda, coba nanti Anda naik lagi ya. Dia delay, kita ngomong dia nggak dengar teman-teman. Ya Hamdan, tadi sebenarnya kita bicara bukan tema poligami. Cuman tadi ada wanita tiba-tiba dia mengatakan demikian itu. Tapi itu nanti bagus itu. Siap. Muslim tapi menentang ajaran Muhammad itu. Belum paham, Ya. dia hanya belum paham aja. Belum paham? Belum paham, belum. Oke. Hamdan, Ya, siap. ini sebenarnya kita lagi membahas ini Hamdan. Muhammad dan umatnya sangat takut dengan kebenaran Taurat dan Injil. Gimana itu Hamdan? Di mana ayatnya itu? Keterangannya Gimana di mana? ayatnya? Oke, Keterangannya benar. di mana? Oke, baik. Benarkah di dalam Al-Quran tertulis bahwa dalam Taurat dan Injil itu terdapat kebenaran dan cahaya? Terdapat kebenaran jika itu Injil murni dan Taurat murni, tidak dirubah-rubah. Oke, mana itu? Mana maksudnya? Injil dan Taurat yang kamu maksud itu? Lah jelas kan ayatnya wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Indonesia aja Hamdan. Saya mau terjemahkan Janganlah Bang kamu Edis. bersembunyi di balik Arab-Araban itu. Saya mau terjemahkan Percuma Bang juga Edis. orang tidak tahu Hamdan, percuma. Iya, saya mau terjemahkan. Betulkah Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Betul. Harus mengimani kita itu. Betul. Tapi kenapa Muhammad dan umat muslim takut? Di mana takutnya? Oke, apakah Ayatnya coba Anda jelaskan. punya Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran? Saya punya ya Google. Mana? Coba tunjukkan. Di Google, di dalam Google banyak. Bohong kan? Di Google kata saya juga. Ini nekat dan bohong yang nyata ini teman-teman. Lah enggak perlu Coba saya. sekarang gini, Oh, kitab. apakah, coba saya tanya, di rumah Anda ada Al-Quran nggak? Ada. Di Google nggak? Bukan. Bukan, oke. Di Google juga ada. Di Google Ya juga kalau ada. Google itu bukan punyamu.
Iya, Maksud saya yang saya tidak betul-betul, mengatakan punya begini, saya. yang betul-betul kamu miliki, yang betul-betul kamu simpan di dalam rumahmu itu Al-Quran atau Injil? Al-Quran. Al-Quran. Dan Dan juga buku-buku hadis makna ya. Injil ada. Apa? Kitab langsung kitab. Mana kitab Injilmu mana? Coba tunjukin. Bukan kitab Injil, Quran. Yang saya tanya, Injil dan Taurat punya nggak di rumah? Injil Taurat tidak ada, tapi Tidak makna di dalam Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini takut dengan Taurat dan Injil. Sama seperti Muhammad yang juga takut kepada Taurat dan Injil. Saya tidak sama sekali takut, Bang Edis. Kenapa kalau tidak Karena saya takut tidak tidak ada takut. di rumah? Ya karena kan saya fokus terhadap pekerjaan saya, ya kan? Kemudian terhadap status saya dan lain sebagainya. Saya Oke, sampai ke situ. kenapa Adapun kecuali saya walaupun akademis. Anda fokus dengan pekerjaan Anda tapi Anda punya Quran, tapi Injil nggak punya? Ya karena kan kitab terakhir yang diturunkan, yang wajib diimani kan Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelumnya sudah banyak dirubah. Jadi yang Anda katakan kitab yang mendapat petunjuk dan kebenaran ternyata di detik yang sama dirubah-rubah. Dirubah, makanya ayat itu tadi wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat dengan harga-harga yang sedikit. Karena khawatir hilang jabatannya pendeta Yahudi dan Nasrani, dia rubah ayat-ayat Injil dan Taurat itu. Oke, di kitab yang dirubah-rubah itulah terdapat kebenaran ya. Lah iya, cuma ada memang di Injil dan di Taurat Ini yang gimana nih? Saya jadi betul-betul. bingung nih. Jadi nggak semua dirubah, gimana sih Bang Edis? Bingung ini saya ini jadinya teman-teman. Enggak semua dirubah, cuman hanya Berarti Muhammad poin-poin yang dinubuatkan dirubah. dalam kitab yang sudah dirubah-rubah itu. Nah, di Injil ada nubuat Muhammad, di Taurat juga nubuat Di mana Muhammad. coba Itu tunjukin. dirubah. Coba Di mana tunjukin. ditunjukkan? Kalau enggak gini, saya kayak sekali gini. Kalau saya berani tunjukin, Bang Edis sadat enggak? Kira-kira. Ya, saya sadat lah. Coba tunjukin di mana. Oke. Dibuka ya di dalam Injil yang berkata bahwa setelah sepeninggalanku ada ruh yang akan membawa kebenaran. Mana ayatnya? Bernama Kok Ahmad. jadi saya yang Ada- nunjukin? Lah, itu Kok saya jadi saya bacakan. yang nunjukin? Ya mana ayat berapa? Itu Coba. saya sudah bacakan. Karena Apa? memang Injil sekarang Coba sudah apa dalam dirubah, Injil mana? itu tidak ada ayat seperti itu. Alami halusinasi dan demam tinggi teman-teman. Allahu Akbar. Halusinasi Anda dari mana? mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Tapi Anda Di dalam bilang Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah. Ya dirubah-rubah nubuatnya itu. Terus kenapa Anda Ya, bilang contohnya ada gini. dalam Taurat dan Injil? Iya karena kan memang dirubah. Tadinya kan ada. Kemudian pendeta Yahudi dan Nasrani pada waktu itu merubah dan menyalin-nyalin ayat. Makanya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya telah kufurlah ahli kitab itu. Mana kitab? Yaitu Nasrani dan Yahudi. Taurat dan Injil. Bukan seluruhnya yang dirubah. Akan tetapi pointernya dengan Muhammad. Sudah ada itu dijelaskan. Klaimnya begitu ya. Bukan klaim, ayatnya jelas. Sababun nuzul ayatnya itu wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oh, Dan janganlah berarti- kamu memperjualbelikan ayat. Berarti saya dinubuatkan dalam Quran ini berarti. Sebenarnya Nabi terakhir itu Edis teman-teman dalam Al-Quran. Tapi Terakhir sama mereka Edis di dirubah-rubah ayatnya. Mana? Kenapa ayat di dalam Al-Quran tentang akan datangnya Edis TV pembawa kebenaran dihilangkan dari dalam Al-Quran? Kenapa? Tega kalian ya. Kenapa itu Di mana sih dihilangkan? ini, Bang Edis ini? Hamdan. Di mana Bang Edis? Ada nggak nama Edis di dalam Al-Quran? Iya karena sudah dirubah-rubah. Aduh. Gimana Anda ini? Kalau Kenapa Bang Anda Edis- hilangkan nama Edis TV dari dalam Enggak. Al-Quran? Bang Edis pun ada di dalam Al-Quran. Di mana terkait dengan Lauhul Mahfuz. Wah. Ada di situ di Lauhul Mahfuz itu. Bang Edis itu. Termasuk saya. Hamdan, Siap. kamu mau nggak bicara logis dengan saya? Oke, siap. Setuju. Oke. Hamdan, Hmm. Al-Quran mengkonfirmasi
sebagai tolak ukur kebenaran. Tolak ukur bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur Al-Quran. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, coba buka surat Yusuf coba. Ada Al-Quran di situ? Yunus. Oke, ada. Bentar. Coba buka surat bentar. Yunus ayat 94 coba. Ayat 94. Bentar. Surat Yunus ayat 94 ya. Ya. Yunus 94. Sembilan 96 92 93. Oke, Buka Quran aja masih siap. susah dia. Gimana nggak susah, lihat tuh Bang Edis. Ya, Apa gimana? di situ dikatakan? Maksudnya dikatakan gimananya? Berbunyi apa itu? Dikatakan ayatnya apa apanya? Ayatnya apa terjemahannya Bang Edis? Saya tidak ada terjemahannya Bang Edis tuh. Kalau Bang Edis mau saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ya udah, Cuma terjemahkan. Bang Edis dulu terjemahkan. Ya coba terjemahkan. Tidak ada terjemahannya di sini. Berarti gimana Anda mau memahaminya? Saya bisa memahami tanpa terjemahan. Cuma Ya Bang sudah, Edis coba dulu. coba pahami tanpa terjemahan, coba. Katakan kepada kami dalam bahasa Indonesianya. 94 ya. Ya bentar. Bentar dulu. Makanya mereka ini tidak nggak ada pernah tahu terjemahannya. isi Al-Quran. Allahu Akbar. Saya tahu Bang Edis. Ya sudah, kalau tahu apa berarti artinya? Iya bentar dulu, kasih jeda waktu, jangan ketawa dulu. Silakan. Terima kasih. Oke, pertama saya bacakan. Fa in kunta, maka fa in kunta, maka ketika engkau Muhammad fi syakin, di dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada engkau. Ya kan? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka engkau bertanya yang membaca Alkitab itu min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, telah bukti nyata datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtirin. Udah sampai situ aja. Oke. Sekarang Artinya apa? gantian terjemahan. Kalau Muhammad punya keraguan, apa diperintahkan di situ? Maksudnya Nabi Muhammad punya keraguan gitu? Enggak, maksudnya gimana? Bang Edis tanya apanya? Coba baca lagi. Di sini kan, maka apabila engkau Muhammad di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan Siapa yang di dalam kepada keraguan? engkau. Di sini jelasnya bukan yaitu kami turun. Ya Nabi Muhammad, cuman bukan kepada Al-Quran, yaitu minal kisosi fardhon, terhadap literasi kisos. Ini kan jelas tuh, literasi kisos. Oke. Kalau Muhammad Nggak ada ragu-ragu terjemahannya di suruh sini. ngapain dia? Ragu-ragu itu maka bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Oke. Cuman di sini dijelaskan kitabnya kitab Taurat, Oke, kitab Taurat. bukan Injil di sini. Oke, kitab Ya. Taurat. Oke, baik. Kalau Muhammad punya keraguan-raguan, suruh bertanya kepada orang yang membaca Taurat, betul? Ya, betul. Oke. Bagaimana Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab Taurat itu sementara kitab Tauratnya sudah palsu? Oh, Kan, Iya, kitab betul. Taurat sudah dipalsu-palsukan. Betul. Kalau sudah betul, dipalsu-palsukan, bisa nggak jadi rujukan lagi? Nah,
itu tidak semua dipalsukan. Nah, ini yang Tidak semua tadi saya kan- mana lagi nih? Saya tidak berbicara Ini berat semua ini palsukan. orang Islam ini logikanya. Hanya ya Allah ya Rabbana Bang Hamdan, Edis. kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti Coba. gini. Seperti begini nih di dalam Sebentar. Injil. Ya, Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil. Ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam misal begini nih, misal gini. Oke, Di dalam Taurat, kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu, terkait dengan ruh kebenaran. Nah cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke, kalau Cirinya sudah seperti dirubah-rubah, ini. kenapa Allah menyuruh Nah, itu menjadi rujukannya? Nah itu ketika pada waktu itu ya yang nama Muhammadnya nggak dirubah. Suka-suka dia aja jawabnya ini. Allahu Akbar. Berat. Sekarang gantian Bang Edis. Loh, Saya nggak ada enggak, terjemahan tuh, Anda Bang Edis. tuh. suka-sukamu. Saya tunjukin lagi ayat yang lain. Saya tunjukin lagi. Iya silakan. kan? Silakan. Waduh. Ini pisakin di sini Sulit ini jelas. teman-teman ini. Katanya Fa coba innahu buka Al-Maidah ayat sabat 46. indahum yukhbiru. Coba buka Al-Maidah ayat surat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bentar. Masa Bentar, katanya ya. dipalsukan Bentar tapi di dulu, detik bentar. yang sama disuruh jadi rujukan mana? Misalnya ada surat tanahnya sudah dipalsukan, nggak mungkin lagi jadi rujukan. Ini kan maknanya mimma anzalna ilaika min qablina. Kan begitu sebelum engkau. Berarti sebelum dipalsukan. Gimana sih? Oke. Nah, terus mana? disebutkannya. Al-Maidah. Oke, Al-Maidah 46 Al-Maidah coba. ya. Mereka ini memang 46. akan melawan akal sehatnya sendiri, teman-teman. Gimana sih akan melawan akal sehat sendiri? 46. Oke, mana? Gimana ayat? Silakan baca. Coba. Bang Edis dulu loh dong. Tadi saya sudah ganti Kalau saya baca. pakai Bang terjemahan. Edis baca Arabnya. Kalau kamu tidak tahu terjemahan, Baca saya Arab. bacakan artinya. Enggak, kalau Arabnya bisa enggak? Saya tanya. Nggak bisa. Lagian nggak ada gunanya Oke, bahasa nggak Arabnya. bisa. Percuma. Ngapain Iya, baca justru. Arab juga Awas. nggak ngerti juga kok. Beda Bang Edis. Memahami terjemahan dengan memahami Al-Qur'annya sendiri. Beda. Ya sudah, silakan. Biar Oke. nanti kalau mereka ini kan nggak mau terjemahan katanya. Nanti bahas Rob nanti langsung Ya. nangis nanti kalau nggak mau terjemahan. Saya pegang nanti omongan Anda ya. Jangan pakai Ya, terjemahan siap. ya. Coba. Ya, saya nggak ada terjemahan tuh, nggak ada Ya udah terjemahan. silakan. Real murni kita. Silakan bacakan. Oke, waqaffaina artinya dan engkau Muhammad mengikuti kami ala atharihim atas bekas-bekas yaitu nabi-nabi terdahulu. Bi Isa diantaranya Nabi Isa bin Maryam. Musaddiqan membawa kebenaran lima baina yadaihi terhadap sesuatu sebelum engkau. Minat Taurati dari kitab Taurat. Wa atainahul injila fihi hudan dan kami mendatangkan kepadanya yaitu kitab Injil untuk Nabi Isa di dalamnya menjadi petunjuk gitu wa nurun dan menjadi cahaya bayanun lil ahkam menjelaskan beberapa hukum wa musaddiqan dan membawa kebenaran lima baina yadaihi minat Taurat ya pada sebelum engkau yaitu Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi petunjuk dan menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Benarkah Udah, sampai situ aja. Taurat dan Injil sebagai petunjuk, hudan, jalan, Sebagai apa? saya? Betul. Oke, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi di detik yang sama kamu katakan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah. Oke, ya.
ini ayat sebelum Nabi Muhammad turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oke, berarti firman ini jadi salah sekarang. Bukan Salah berarti salah, firman jadi ini. kan namanya Allahu Akbar. Ada ayat sebelum ini turun, ada ayat sesudah yaitu tadi turun. Bedakan. Ya sudah, mana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yang tadi itu disampaikan. Ayat sebelumnya ini, yang sesudah Ini yang tadi. sebelumnya. Yang sesudah turun itu tadi di surah apa tadi itu surat apa? Jangan ketawa dulu Bang Edis. Di surat apa? Wajar manusia. Jadi mereka ini memang teman-teman ngeles saja. Manusia itu tempatnya lupa Bang Edis. Ya Saya sudah, fokus ke coba terjemahan sekarang ini saya. begini saja. Waktu Al-Quran bilang di dalam Taurat dan Injil itu terdapat huda. Apa sih arti huda itu? Ya. Huda itu minad dolalati, dalam tafsirnya dijauhkan dari kesesatan. Oke, Petunjuk huda. berarti. Oke, petunjuk. Dan juga nur, betul. Nur itu artinya menjelaskan beberapa hukum. Oke, Bukan cahaya, bukan. betul. Bukan cahaya di sini. Baik, Bayanul baik. li ahkam. Oke. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini dikatakan, apakah di dalam Injil terdapat perubahan? Nah, ini ayatnya belum yaitu dirubah-rubah terkait belum turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, belum turun. Oke, berarti sekarang ayat ini udah salah. Nah, kalau bukan salah Bang Edis. Loh, terus gimana Ini benar ayat. sih? Bang Edis ini Enggak, paham sebentar enggak? dulu. Benar atau ayat. salah? Untuk sekarang ini ayat ini benar atau salah? Nah, kalau untuk sekarang itu salah. Bagi Ayat orang ini awam sudah yang salah. Iya, Oke, bagi orang awam. Berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-46 adalah ayat yang salah dalam Al-Quran. Ya, ayat yang salah yang memahami kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah pada zaman sekarang. Salah. Berarti terdapat ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran karena mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Padahal di dalam Injil dan Taurat tidak terdapat kebenaran, betul? Ya, untuk kitab-kitab Taurat zaman Iya. sekarang. Oke, itu coba zaman Anda buat sekarang. pengakuan sekarang yang independen. Coba. Saya Hamdan Sukron. Coba, saya Hamdan Sukron. Buat pengakuan gimana dulu? Pengakuan bahwa surat Al-Maidah ayat 46 adalah surat yang salah. Al-Maidahnya yang salah. Lu ini kemana? Kitab Taurat Injilnya yang salah. Loh, Jangan diputarbalikkan Bang Edis. berarti statement Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil terdapat kebenaran berarti salah karena Tauratnya udah salah, betul? Itu sebelum dirubah. Kalau sekarang sudah dirubah. Berarti ayat ini menjadi salah. Bukan ayat ini menjadi salah. Ini ayat ya tidak menafikan ayat-ayat yang belum dirubah semuanya. Makin pening Kan ada- saya dengan dia ini teman-teman. Nih gini Bang Edis, bentar ya, saya izin menjelaskan. Satu menit, bentar ya, 1 menit izin. Gini, ada ayat yang diturunkan sesudah turun satu ayat terkait dengan Injil dan Taurat. Ada ayat yang sesudah diturunkan, yaitu ayat terkait dengan Injil Taurat, sebelum dan sesudah ada. Kalau sesudah, itu rata-rata mengkritisi ayat-ayat yang sudah ada waktu itu. Dan pendeta-pendeta Yahudi dan Rosawi tetap dia mengimani terkait dengan adanya Nabi Muhammad naik di akhir zaman. Kan begitu. Nah, itu pun tidak semuanya dirubah di dalam kitab dan Taurat. Ada juga memang firman-firman Allah di dalam yaitu Injil dan Taurat. Sekarang pun ada, tapi tidak semua. Sudah? Nah, cukup 1 menit ya, sudah. Saya bingung Anda ngomong apa, saya bingung. Iya, omongan Anda nggak jelas ngelantur kemana-mana. Sekarang gini aja. Kelantur kemana-mana gimana? Oke, Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya asyakun anta Ibn al-Khattab.
wahai Ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan kalian ya. Ya. Dari Nabi SAW. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-megang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru. Dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda. Amutahawwaduna ya Ibnu Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibnu Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad, pernah membawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek. Marah dia. Baik. Sebentar. Ya. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan nama Muhammad ada di dalam Taurat. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke. Baik, yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu sudah masuk Islam belum? Yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada Baik, waktu itu membawa kitab Taurat. Kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan. Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Kayak nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Taurat. Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus Oke. bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini misalnya. orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah nggak jelas, ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam, ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan nggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata, kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengan jawaban dia teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi membawa kitab Taurat? Iya sudah, Bang kalau Edis misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal, apakah harus kalau yakin dia dong, Bang kalau Edis. dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik. Tahu nggak Bang Edis? Saya tunjukkan ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu teman-teman. Ngarang aja asal-asal jawab aja teman-teman ya. Mak, perkaranya gini Bang Edis. Ada di mana Umar bin Khattab masuk Islam, udah Islam, ada yang belum. Baik. Yang belum itu tetap mendebat Nabi Muhammad. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Dia melakukan perbandingan dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik ya, saya bacakan ya. Ketika belum. Saya bacakan dulu.
Dia ini bayangin teman-teman, sekelas ustadz aja kayak begini. Gimana sih? Gimana jamaahnya coba teman-teman? Ustadznya aja begini. Jangan bisa framing seperti itulah. Baik. Ya. Yang dilakukan Rasulullah saat sedang marah. Perhatikan. Kita bacakan ya. Dikatakan. Bagaimana ketika Muhammad sedang marah nih. Jadi dikatakan, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut. Raut wajahnya berubah. Berubah muka Muhammad. Masih mukanya. Berubah raut wajahnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" katanya. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami." Jadi di sini Umar bin Khattab, Abu Bakar itu sudah Islam. Sudah Islam mereka. Tetapi dibawakan kepada Muhammad lembaran Taurat. Ternyata muka Muhammad sepet. Oke, baik. Sebentar, Izin saya jawab ya. Pertanyaan saya sama kamu. Benar nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran? Oke, iya saya jawab dulu. Tanya dulu sebentar. Di dalam Taurat terdapat kebenaran, betul? Saya mau menanggapi itu dulu, jangan bertanya dulu. Menanggapi dulu 1 menit aja, Bang. Ya, sebelum kamu tanggapi saya tanya dulu. Benarkah di dalam Taurat terdapat kebenaran? Terdapat kebenaran. Terdapat petunjuk? Terdapat petunjuk. Kenapa Muhammad takut? Kenapa Muhammad takut dengan kebenaran itu? Oke, saya jelaskan. Baik, silakan. Ya, oke, baik. Takutnya Nabi Muhammad ketika disampaikan yaitu kitab Taurat, ya, disampaikan kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Ini cerita dari Jabir, kan begitu. Bahkan Abu Bakar pun menyaksikannya, melihat raut wajah Rasulullah sedang marah. Kenapa? Rasulullah marah tidak menjelaskan. Tapi saya paham terkait dengan literlak marahnya Rasul itu karena ada ayat-ayat tersebut yang ketidaksesuaian dengan kitab Taurat. Oke, berarti klaim bahwa di dalam Taurat terdapat kebenaran berarti bohong. Nah, justru kebenarnya hilang kalau tidak ketiadaan kesesuaian yang dipahami oleh baginda Nabi. Terus kenapa Al-Quran bilang bahwa di dalamnya terdapat kebenaran? Ya itu ketika belum dirubah. Dan ada sebagian ayat yang memang belum dirubah. Apakah Muhammad di situ berkata? Apakah Muhammad di situ berkata bahwa itu sudah dirubah-rubah? Itu ayat itu sudah dirubah ketika disampaikan. Gak ada, Muhammad gak ngomong begitu. Gak ngomong gitu dia. Enggak ngomong begitu, tapi ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu didatangi oleh Umar bin Khattab. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini akan di mereka sendiri. Nipu gimana Bang Edis? Bang Edis itu harus pahamilah literlaknya bagi Nabi. Kita lanjutkan bacaannya ya. Enggak gantian dong Bang Edis. Saya yang bertanya. Sebentar. Biar jangan ngomong. Berarti Bang Edis takut ya? Enggak ada Muhammad ngomong dirubah-rubah. Silakan, terserah Bang Edis. Perhatikan ya. Kita lanjutkan. Nih ya. Kami ridho. Lanjutkan. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat." Malah nyesat-nyesati Musa ini dia. Ini Muhammad malah nyesat-nyesatin Nabi Musa.
Nggak inget Muhammad. Gara-gara Musa sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Memang Muhammad ini ya. Di mana Nabi Muhammad nasihatin Musa? Perhatikan. Coba. Mana coba? Lalu Oke. Rasulullah, ini tadi kan kita sampai sini. Maka Umar Ya, pun coba. melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai Nabi kami. Ya, terus? Oke. Di mana sesatnya itu? Artinya sebenarnya Umar bin Khattab ini kan mau ngetes Muhammad, apa benar namanya tertulis. Ragu dia. Memahaminya bukan begitu, Bang Edis. Gini loh, Bang Edis. Oke, lalu Logikanya kenapa begini. Umar bin Khattab berkata begitu? Di mana Umar bin Khattab gimana? Coba. Waduh, kamu lah yang baca lah. Kamu yang baca, kamu yang Umar, baca. Coba saya baca. Oh, kamu yang baca. Maka Umar pun melihat ke Enggak, arah dari sini, Rasulullah seraya. Dari sini. Oke, wahai Kita baca dari sini. Rasulullah. Selain Oke. dikisahkan coba. Oke. Selain itu, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Ya, dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, wahai Rasulullah, ini lembaran dari kitab Taurat. Rasulullah pun kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah? Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami. Terus apa yang mau dipertanyakan? Oke, stop dulu. Pertanyaan saya, kenapa Umar ketika melihat muramnya muka Muhammad, dia berkata seperti ini. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah Bang sebagai... Edis, saya jawab, kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab itu khawatir dengan akhlak dan budi pekertinya di depan Rasulullah SAW membawa kitab Taurat yang sudah dirubah. Contoh begini, contoh nih ya, sudah ditulis nih ahli waris sebagai ahli waris dari bapak saya, adik saya 3. Nah, kemudian saya baca lagi tuh ahli waris. Sementara saya anak pertama. Kemudian saya baca, datanglah saudara saya baca. Kok nama saya nggak ada? Oke, itu asumsi liarmu. Oke, nggak masalah. Itu kan asumsi liarmu. Marah dong. Sementara sebelumnya Ya bukan sudah. asumsi. Gini, sudah saya baca. baik. Karena wasiat orang tua Pertanyaan sudah saya bukan berwasiat itu. bahwa saya anak Pertanyaan pertama saya dapat bukan sekian. itu. Anak kan begitu. Saya wajar Oke, marah. nggak apa-apa lah. Kemudian Dia orang kan yang berasumsi memberikan liar terus, nggak memberikannya apa-apa. itu. Makin Kemudian orang kalian memberikan berita lihat itu. dia berbicara, makin terbukti dia Justru menipu engkau diri sendiri. Edis. Gini, Hamdan. Bang Edis itu yang berasumsi melihat. Bang Edis belum paham literasi keterangan tersebut. Sudah? Bang Edis belum paham itu. Ya, sudah belum? Ya. Oke. Kenapa di sini Siap. Umar bin Khattab berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami? Lah iya, karena kekhawatiran ada kesalahan yang disampaikan kepada Allah. Gini. Sehingga membuat Rasulullah marah. Karena tindakan Umar bin Khattab ini seolah-olah meragukan, seolah-olah dia menyangsikan kebenaran agama Allah Islam. Akbar. Itu narasi. Seolah-olah dia menyangsikan Muhammad itu adalah nabi. Bang Makanya Edis, dikatakan nggak begini, dijelaskan begitu. Muhammad sebagai nabi Salah. kami, karena Umar bin Khattab Penjelasan yang tepat mencari-cari seperti bukti saya yang saya Muhammad itu sampaikan. nabi dalam Taurat. Loh. Enggak dijelaskan. Oke, Bang sekarang Edis saya belum tanya, paham kenapa terkait Umar dengan keterangan gantian, tersebut. Hamdan? Sudah selesai bicaranya? Oke, yang lebih realita. Sudah selesai bicaranya? Ya, silakan dilanjut. Oke. Kenapa Umar bin Khattab berkata? Lanjut. Kenapa Umar bin Khattab berkata, kami ridho, saya ridho, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Tadinya dia nggak ridho. Maksudnya tadinya dia nggak ridho? Ridho lah. Pura-pura benga kan? Gimana sih Bang Edis? Oke. Di Siapa mana yang dia ngomong? tidak ridhonya? Sebentar, siapa yang ngomong? Kami ridho Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Siapa yang Kami ngomong? itu di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Jabir dan lain sebagainya. Oke. Tadi Kenapa itu kan? dia ngomong kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Kami ridho. Lah iya kami ridho. Dia menyampaikan doa itu. Oke, apakah tadinya dia Apa- meragukan di mana? bahwa Muhammad itu nabi kami?
Tidak disebut Terus kenapa ridho dia itu tidak katakan kami ridho meragukan. Muhammad sebagai nabi kami? Ridho itu bukan masalah meragukan, Bang Edis. Pahami dulu. Berarti tadinya belum ridho, betul? Allahu Akbar. Tadinya dia memiliki Itu pertanyaan, hanya mempertanyakan bukan namanya tidak yakin atau meragukan. Bukan. Bang Hamdan, Edis, itu jelas loh di sini dikatakan Hamdan. Sekarang kami ridho Muhammad sebagai nabi kami. Karena apa? di mana? Melihat kebenaran. Karena melihat Di mana raut di wajah situ? Muhammad yang marah. Di mana di situ ada bahasa sekarang? Coba tunjukkan Baik. sekarang itu ada nggak di situ? Baik. Mana Maka sekarang? Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Itu ada bahasa sekarangnya nggak? Muhammad sebagai nabi Ada bahasa kami. sekarangnya enggak? Tadi Bang Edis mengatakan ada bahasa sekarang. Oke, pertanyaan Bang Edis, saya, benar kenapa nggak? dikatakan kami ridho Muhammad sebagai Wah, nabi kami? jangan lari Bang Edis, giliran saya dong Bang Edis. Bang Edis tadi mengatakan ada bahasa sekarang. Sekarang Baik, kami kita ridho. lanjutkan. Tidak ada bahasa sekarang itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Aduh. Lalu Ngeles Rasulullah aja pun Bang Edis bersabda, ini. coba kamu yang baca, jangan saya lagi. Lalu Rasulullah bersabda, Oke. terus. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Bahkan seandainya Musa masih hidup dan menyaksikan kenabianku, niscaya dia akan mengikuti. Jelas itu. Apa yang mau dipertanyakan? Baik. Jadi kalau ada Musa di situ, mereka meninggalkan Muhammad, mereka sesat, betul? Ya. Ya Oh, kenapa? berarti Karena Muhammad jelas. nyesatin Musa enggak? Maka Muhammadun aba ahadim min raji. Jadi wa khataman nabiyyin. Sebentar, jangan Nabi lari Muhammad dulu. penutup para Berarti nabi. Muhammad nyesat-nyesatin Itu Musa dalilnya. enggak? Makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad Iya, nyesat-nyesatin karena Musa apa? enggak? Nabi Muhammad itu paham tidak ada nabi lagi. Apa itu bukan Musa karena Musa sudah tiada. Loh. Coba Paham baca nggak? dulu. Kamu ini Ya kemana-mana. Allah ya Rabbana. Jika Gini loh, Musa gini loh. hadir di Jika hadapan Musa kalian. hadir di hadapan kalian, Kemudian kalian Jika mengikutinya dan meninggalkanku. Maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Betul? jelas sesat wong karena Musanya palsu. Gimana? Musanya palsu. Musa. Lah sekarang begini, Musanya Hamdan ini udah habis dia. Udah pusing dia. pada waktu itu masih hidup nggak? Perhatikan ya, perhatikan. Musanya pada waktu Jika itu Rasulullah Musa- berbicara masih hidup nggak? Udah enggak. Begini, Rasulullah Jika Musa hadir di hadapan kalian. Ada nggak dikatakan di sini Musa palsu? Oke, Musanya masih hidup apa udah meninggal itu? Pada waktu itu Rasulullah berbicara. Kamu tahu jika nggak? Tahu kalimat pengandaian nggak? Jika itu seandainya. Seandainya Musa yang asli atau Musa yang palsu? Ya, Oke, seandainya ini Musa oke, yang asli atau Musa yang palsu dipalsukan Ya. Muhammad. Oke, Yang dikatakan mau saya Muhammad. jelaskan dua-duanya Musa asli atau palsu? Mau saya jelaskan. Tenang. Saya jelaskan ya. Seandainya Oke. Musa hadir di hadapan kalian, Musa yang Oke, dimaksud saya Muhammad jelaskan. ini Musa yang asli atau Oke, Musa yang palsu? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dua-duanya, mau yang asli atau yang palsu. Saya jelaskan. Enggak, saya enggak Izin tanya jelasin. itu. Iya. Saya izin Jika jelasin, Musa Bang hadir Edis. di hadapan kalian, Musa Allahu yang dimaksud Akbar, Bang Muhammad Edis. ini Musa yang asli apa yang palsu? Iya, saya jelaskan mau yang palsu, mau yang Pertanyaan saya asli. simpel. Saya jelaskan Musa sekarang. yang dimaksud Muhammad asli atau palsu? Oke, di situ ditulis palsunya, enggak kan? Itu kan tertolak wa khotaman nabiyyin. Wa khotaman nabiyyin itu penutup para nabi, Nabi Muhammad. Enggak ada nabi lagi. Seandainya Oke. Musa datang pada waktu Jadi itu. kalau Musa itu bukan datang, Musa, mereka karena mengikuti sudah Musa, tiada. mereka sesat nggak? Sesat, karena bukan Musa sesungguhnya. Itu nabi palsu. Jadi Muhammad nyesat-nyesatin Musa nggak? Karena udah enggak ada nabi Musanya. Muhammad nyesat-nyesatin Iya, Musa nggak? bukan nyesatin Musa. Nah, berat. Itu bukan penyesatan. Saya benerin Yaitu dulu, ada peringatan yang- kepada Silakan kami bicara. Allahu Akbar. Jadi begini loh teman-teman. Ini kan penonton subhanallah walhamdulillah kan.
19.000 lebih. Ya, terkait dengan jika Musa datang ya di depanmu, kemudian engkau mengikuti Musa, ya kan? Itu sesat. Kenapa? Wong Musanya sudah tiada. Sementara Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, wa khataman nabiyyin. Itu sekalipun yaitu ada. Kalaupun tidak ada, kalaupun ada Nabi Musa itu datang, berjirimnya Musa datang langsung tiba-tiba, itu tetap bagaimana ayatnya itu wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah bicaranya. Gitu, memahami ayat, memahami. Ya silakan. Terus lanjutkan dulu. Ya silakan. Jadi kalau Musa Silakan. datang gimana? Saya Musa tamu akan Bang mengikuti Edis. Muhammad? Silakan. Musa akan mengikuti Muhammad. Baik, memang Muhammad ini akan kita buktikan Muhammad ini memang suka halu tinggi ya. Bertahan. Iya, coba gimana halunya. Perhatikan ya. Tadi seandainya Musa datang, maka Musa pun akan mengikuti Muhammad, betul? Betul. Baik. Kita lihat apakah Musa atau Muhammad apakah Musa yang ngikutin Muhammad atau Muhammad yang ngikutin Musa? Saya balikin kamera saya. Saya akan tunjukkan ternyata Muhammad bohong lagi. Baik, kita putarkan teman-teman ya. Baik. Jadi dikisahkan teman-teman bahwasanya Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali sehari. Perhatikan. Dikatakan ya, bahwa Allah menyuruh Muhammad awalnya diwajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kisah sayang dari Musa terhadap Rasulullah, beliau menyarankan agar Rasulullah meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah SWT menjadikan sholatnya 5 waktu. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik. Ya. Jadi di dalam kisah Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa enggak? Ketemu. Oke, ketika Muhammad ketemu Musa, siapa yang mengikuti siapa? Muhammad yang ngikutin Musa atau Musa yang ngikutin Muhammad? Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dalam arti gini. Sebentar. Saya ulangi, saya ulangi nanti lagi. Dulu, Tenang. Satu menit. Tarik apa? Hembuskan. Tapi Hembuskan. nanti Tarik apa? saya jelaskan ya. Bentar, oke. Ya, saya jelaskan nanti ya. Oke. 1 menit ya. Muhammad bilang kepada Saya jelaskan Umar bin izin ya, Khattab. nanti 1 menit. Oke, Muhammad bilang kepada Umar bin Khattab, seandainya Musa Enggak itu, hadir Musa dulu. di hadapan Umar bin Khattab, Muhammad berkata, seandainya Musa hadir, maka dia pun akan menjadi pengikutku. Betul? Betul? Betul. Oke. Betul. Tapi kenyataannya ketika Muhammad berjumpa dengan Musa, siapa yang mengikuti siapa? Oke. Mengikuti saran Nabi Musa. Saya paham. Oke, berarti Muhammad Hadis menjadi tersebut pengikut saya Musa, betul? Bang Edis. Muhammad menjadi Bukan pengikut Musa, betul? begitu, begini. Nanti dulu saya jelaskan 1 menit, boleh? 1 menit izin. Oke, 1 sebentar. menit. Saya ulangi. Saya jelaskan 1 menit. Mengenai perjumpaan Nabi Allah Musa. memerintahkan, Saya jelaskan 1 menit. Allah memerintahkan, tenang dulu, tenang. Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat berapa kali? Awalnya 50 kali, 50 waktu. kali. Apakah Muhammad taat? Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Tenang, minta bukan itu yang dikurangi. saya tanya. Apakah Muhammad taat dengan perintah itu? Taat gak dia? Ya mengikuti. Terus? Mengikuti. Taat. Lalu akhirnya dia mengikuti Allah atau Oke. mengikuti Musa? Muhammad akhirnya mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Oke, katakanlah mengikuti Musa, oke. Kok Nanti saya izin katakanlah, jelaskan ya. jangan putus asa. Ngomongnya jangan ada pembenaran begitu. Lah, tadi katanya Bang Edis juga sama misalnya. Sesungguhnya Gantian Muhammad dong. pun kalau ketemu Musa, dia akan taat kepada Musa, betul? Oke. Betul.
taat. Oke, sekarang oke. taat, Oke, betul. sekarang Terus berarti gimana? Oke. kesimpulan. Sekarang Izin ya, saya kesimpulan. nanti jelaskan 1 menit. Sekarang ya. kesimpulannya berarti jika Muhammad dan oke. Musa bertemu, siapa yang akan mengikuti siapa? Oke. Ketika Isra Mi'raj mengikuti Nabi Musa sarannya. Tadi itu kan pada waktu Isra Mi'raj. Betul? Kapan Muhammad dan Musa ketemu? Itu di langit ke-6 lah Bang Edis. Dengan Ya. Nabi Musa. Ketika mereka bertemu, siapa yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Oke, cukup. Muhammad yang mengikuti Musa, betul? Oke, betul. Nah, berarti ketika Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab. Bentar dulu, saya izin jelaskan. Jikalau Saya Musa jelaskan, bertemu, izin. jikalau Musa ada di hadapan kalian, Izin, maka dia satu akan menjadi menit. pengikut. Berarti bohong nggak dia? Bohong nggak Oke, dia? saya jelaskan. Izin 1 menit. 1 menit izin. Memang Izin 1 pembohong menit yang terkait dengan nyata. pertemuan Nabi Memang Musa. Muhammad ini. Izin dulu. Nanti dulu Bang Edis. Silakan. Izin Bang Edis, izin. Oke, Silakan. 1 menit ya. 1 menit, nggak lama-lama. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat 50 waktu, kemudian dia turun ke bawah dulu bertemu dengan Nabi Musa? Kenapa? Nabi Muhammad bukan tidak tahu, wahai Edis. Bukan tidak tahu. Nabi Muhammad itu di depan ke belakang sama penglihatannya. Cuma Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa dia menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena nggak mungkin langsung Udah, dia kamu protes kepada dulu. Allah. Dia turun dulu ke Hamdan, bawah. kamu dibawa dulu Nah, sana. Kamu dibawa dulu sana. Kamu udah ibarat kata, saya umpamakan Hamdan ini sebagai apa? Sebagai seseorang yang tenggelam. Tahu kalau orang tenggelam gitu? Nah, kemudian dia mencari jerami untuk menolong dirinya. Itulah yang disebut orang yang mau tenggelam tetapi dia mencari jerami untuk membuat dirinya tidak tenggelam. Nah, itulah yang terjadi kepada dia. Wah, gelagapan aja dari tadi. Bukan. Yang penting jawab. Yang penting jawab. Ini udah jelas-jelas loh teman-teman. Bagaimana Muhammad atau Al-Quran. Al-Quran aja lah, jangan Muhammad ya. Al-Quran berkata. Di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran yang sama berkata, sesungguhnya nama Muhammad didapati tertulis di dalam Taurat. Al-Quran yang sama juga berkata, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Datanglah para sahabat ini kan. Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang kepada Muhammad. Membawa Taurat. Muhammad disuruh baca, ya Rasul bacakan kepada kami. Tentu dengan harapan didapati nama Muhammad tertulis di situ. Ternyata ketika Muhammad disuruh membaca, Umar begini-begini, Abu Bakar, lihatin mukanya Muhammad, lihatin. Ketika dilihat mukanya Muhammad, marah mukanya Muhammad. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, sekarang kami ridho bahwasanya Muhammad Nabi kami. Ternyata ridhonya Umar bin Khattab bahwa Muhammad Nabi bukan karena dia membaca nama Muhammad di situ, tapi karena melihat muka Muhammad yang marah. Bagaimana mungkin kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran disalah-salahin sama Muhammad? Apakah kamu tidak tahu, wahai Umar bin Khattab? Jikalau Musa datang, kalian mengikuti dia, maka kalian akan tersesat. Ternyata malah Muhammad yang ngikutin Musa. Apa enggak Muhammad ngikutin Musa? Disuruh sama Allah sholat 50 kali Muhammad itu. Tapi dia malah ngikutin Musa. Muhammad, tawar. Balik Muhammad. Siap Musa. Pergi menghadap kepada, ya Allah, janganlah 50 kali ya Allah. Oke, turunin jadi 40. Balik lagi Muhammad. Ketemu lagi dia sama Musa. Muhammad gimana? Udah dikasih 40. Balik lagi, tawar, gak kuat umatmu. Siap Musa. Balik.
Justru malah Muhammad yang jadi pengikut Musa. Makanya saya bilang ketika Muhammad ngomong, jikalau Musa ada di sini, dia akan jadi pengikutku. Ternyata Muhammad lupa dengan kejadian Isra Mi'raj. Ternyata Muhammad yang jadi pengikut Musa. Aduh, tiada lain dan tiada bukan adalah pembohong yang nyata. Ayo, saya undang yang muslim, ayo, buktikan. Ayo, silakan. Bohong, kelihatan bohongnya. Oke, kita kasih naik. Hai Mila. Suaranya tidak terdengar. Emang iya? Terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK. Iya mau PK, nggak ada teman. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke. Berapa yang nonton di situ Mila? Cuman dikit. Berapa orang? Tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya dari sebelah deh ke sini semua. Iya. Di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya banyak kali. Iya. Gini Mila. Kan mana tahu PK sama abang tiba-tiba. Ya gimana bang? Baik. Abang menyanyi. Nggak tuh kontennya nyanyi bang. Ya, Mila, di sini terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih. Ya, Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Iya bang. Coba dengerin. Oke. Ngomongnya jangan lesu loh, jangan lesu. Enggak loh, semangat ini, semangat. Oke, baik. Nah, ketika Diketawain. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Iya bang. Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Iya. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau. Baik, saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Iya betul. Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya bilang. Seketika Mila berasa langsung. Serasa pengen tobat langsung. Mila,
Padahal kamu berhijab, sangat islami. Tapi kalau diajak membahas agama, kenapa jadi aduh. Iya, diulang lagi sok. Mila beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya begini. Serius ya? Benar ya. Serius ini? Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Coba guys, kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong. 726 mata memandang gak bantuin Mila, malah ngetawain sama heran deh Mila ini. Kalian di sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Gimana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini dong gak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan di sebelah langsung. Gimana sih, malu kan Mila? Oke, saya kasih contoh Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya. Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jauh di bawah Jawab. Jawab dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya. Iya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Ya, saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila. Dengerin aja ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih, ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh? Ya, ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa? Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba. Kamu sebagai seorang muslimah. Apa? Sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada. Sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suara Mila kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang aja ya? Boleh. Silakan. Suara Mila ada enggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sih? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. Tetap layar minimal absen. Silakan. Bang. Kenapa di
agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami. Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya. Telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek, hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik, kita akan putarkan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Bapak-bapak, kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya 1, pelit pula perhitungan, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama 1 gitu. Mana? Iya. Abang. Gimana? Kalau Mila
sekali. Sholawatan. Untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau sholawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Iya, Betul, sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya, betul. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz saya putarkan lagi ya. Putarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajar itu menurut Anda? Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya aja, tapi nggak ada di sini yang berbagi sama. Kalian jangan kabur di sini ya, dengerin Mila ya. Kayaknya dia harus ini nih. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Bercanda. Ya makasih ya. Oke, Makasih, sama-sama makasih Mila. banyak. Sama-sama. Saya turunkan ya. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata.